Seorang miliarder memandang pelayan tua berjas putih dan memutuskan bahwa akan lucu. Dia meminta menu dalam bahasa Jepang dengan aksen konyol di depan. Klien-klien penting yang ingin dia kesan. Dia berharap si tua akan gagap. Yang dia dapatkan adalah jawaban dalam bahasa Jepang yang begitu sempurna sehingga keheningan di meja berlangsung selama 4 detik. 4 detik yang menghancurkan segalanya. Beberapa hari kemudian, miliarder ini mulai kehilangan perusahaan yang telah ia bangun selama 15 tahun. Dan cerita ini bermula tepat di makan malam itu. Pak Eko, 71 tahun, dengan rambut putih dan tangan kapalan yang telah melakukan segalanya dalam hidup ini, memetik kapas di pedalaman Jawa Tengah pada usia 12 tahun. Mengangkat kardus di lokasi konstruksi pada usia 17. Ketika ia tiba di kota besar dengan satu setel pakaian dan tanpa janji, ia mencuci kamar mandi, melayani konter, belajar melipat serbet linen di pekerjaan pertamanya yang sebenarnya, kamar mandi di Pusaka Rasa, yang Pak Arifin telah percayakan kepadanya 38 tahun yang lalu, karena ia adalah satu-satunya kandidat yang datang tepat waktu, dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa dibantu. 6 bulan kemudian, ia melayani meja di ruang utama. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena kemampuannya. Seiring waktu, pelanggan lama mulai meminta khusus kepadanya. Pak Eko ingat bahwa Pak Dr. Santoso lebih suka wedang jahe sebelum hidangan pembuka, bahwa Ibu Dewi tidak suka pedas, bahwa pasangan di meja 6 merayakan ulang tahun setiap tanggal 23 Maret. Ia mencatat semuanya di buku saku yang ia simpan di saku jasnya, bukan karena ia lupa, tetapi karena ia menghormati setiap detail cukup untuk mencatatnya. Bahasa Jepang ia pelajari secara tidak sengaja. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pelanggan yang datang setiap minggu dan jarang berbicara meninggalkan sebuah buku tua di meja saat pergi. Pak Eko mencoba berlari untuk mengembalikannya, tetapi pria itu sudah menghilang. Sampulnya usang, huruf-huruf yang tidak ia kenali, bau kertas tua. Ia menyimpannya. Beberapa minggu kemudian, ia menemukan bahwa itu adalah novel klasik Jepang. Ia mulai belajar sendiri. Kamus bekas, kaset, kursus korespondensi yang ia bayar dalam 6 cicilan. Butuh bertahun-tahun. Ia belajar bukan karena ia harus, tetapi karena ia ingin menyelesaikan buku itu. Selasa malam di bulan Oktober itu, makan malam dimulai seperti biasa. Pak Arifin tiba lebih lambat dari biasanya, 80 tahun, langkah pendek, batuk yang ditinggalkan musim dingin dan tidak hilang oleh panas. Keduanya minum kopi dalam keheningan di kantor, seperti yang mereka lakukan selama beberapa dekade. Kemudian, Pak Eko merapikan jasnya dan membuka ruang makan. Masalah hari itu muncul sebelum tengah hari. Seorang pelanggan lama dan sulit, yang mengeluh tentang jam AC dan waktu tunggu hidangan, semuanya sebelum membuka menu. Pak Eko mendengarkan tanpa menyela, menawarkan solusi untuk setiap poin, dan menjamin hidangan dalam 25 menit. Pria itu berkedip, ia berharap, pertengkaran, dan membuka menu tanpa kata-kata lagi. Begitulah cara Pak Eko menyelesaikan masalah, tanpa drama, tanpa keributan. Makan malam dimulai pukul 19.00, pukul 20.01 pintu Pusaka Rasa terbuka lagi. Pak Eko membelakangi, mengatur nampan, tetapi mendengar suara yang berbeda. Bukan langkah santai, orang yang datang untuk makan malam. Itu adalah langkah yang ingin didengar. Ia berbalik perlahan. Seorang pria berjas gelap masuk ke ruang makan seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. 2 langkah di depan 2 orang lainnya yang menemaninya. Ia melihat ke meja, ke langit-langit, ke detail-detail ruangan, dengan tatapan orang yang menilai properti yang ingin ia beli. Pak Eko mengambil buku catatannya dan menuju ke meja. Dalam 38 tahun di ruang makan, ia telah belajar mengenali tipe-tipe tertentu sebelum perkenalan. Apapun. Dan tipe itu ia kenal betul. Di meja, 2 dari 3 pria saling bertukar pandang cepat ketika Pak Eko mendekat. Yang ketiga, yang berjas gelap, memandang pelayan dari atas ke bawah, dengan senyum yang bukan selamat datang, melainkan senyum jenis lain, jenis yang mendahului penghinaan. Leonardo Avelar memiliki kehadiran yang memenuhi ruangan,
sebelum ia membuka mulutnya. 44 tahun, bahu lebar, rambut rapi, jas gelap yang harganya lebih dari sebulan, gaji karyawan pusaka, rasa manapun. Ia memilih tempat dengan hati-hati, selalu yang paling mewah, selalu yang memiliki nama, bukan karena ia menghargai makanan, tetapi karena ia suka terlihat di latar tertentu. Dua pria yang menemaninya berbeda. Hiroshi Tanaka berusia sekitar 60 tahun, wajah tenang, postur terkendali, tipe orang yang lebih banyak mengamati daripada berbicara. Di sampingnya, asisten yang lebih muda itu diskret, membawa tas kerja tipis dan hampir tidak mengangkat matanya ketika mereka masuk. Pak Eko mengantar mereka ke meja yang sudah dipesan, yang terbaik di ruang makan. Ia menyerahkan menu dengan hati-hati, bertanya apakah mereka ingin air mineral atau bersoda, dan pergi mengambilnya. Leonardo hampir tidak menunggu ia pergi. Tempat yang bagus, katanya, dengan suara keras cukup untuk didengar. Aku memilih dengan baik. Hiroshi hanya mengangguk, melihat ke menu. Ketika Pak Eko kembali dengan air dan buku catatan, Leonardo bersandar di kursi dengan senyum. Orang yang sudah memutuskan apa yang akan ia lakukan, bahkan sebelum situasi terjadi. Ia memandang Pak Eko dari atas ke bawah, rambut putihnya, jas sederhana. Postur yang sedikit membungkuk dari orang yang menghabiskan puluhan tahun membungkuk di atas meja, dan memutuskan saat itu juga bahwa ia telah menemukan aksesori yang sempurna untuk pertunjukannya. Apakah Anda punya menu dalam bahasa Jepang? Tanyanya, tetapi bukan dalam bahasa Indonesia. Ia berbicara dalam bahasa Jepang dengan aksen berat, pengucapan yang sengaja salah dan berlebihan, seperti anak kecil menirukan bahasa aneh untuk memancing tawa. Ia berhenti sejenak, menatap Hiroshi, seolah berkata, "Perhatikan apa yang akan terjadi sekarang," dan melanjutkan dengan suara keras, masih dalam bahasa Jepang yang cacat, bahwa ia berharap orang tua berjas itu setidaknya mengerti bahasa ibunya. Ia tertawa sendiri dengan tawa, yang tidak memerlukan lelucon untuk terjadi, hanya penonton. Lalu, seolah komentar pertama tidak cukup, ia menambahkan dalam bahasa Indonesia, "Meja, mendengar maaf, kadang aku lupa, tidak semua orang punya kesempatan yang sama dalam hidup." Hiroshi tidak tersenyum. Pak Eko juga tidak berkedip. Ia berdiri diam sejenak, bukan karena malu, tetapi dengan ketenangan, orang yang memilih kata-kata dengan hati-hati. Kemudian, ia menjawab. Dalam bahasa Jepang, formal, bersih, dengan dialek orang yang belajar bahasa itu dengan hormat. Ia berkata dalam bahasa Jepang, dengan segala kesopanan di dunia, bahwa ia mengerti sepenuhnya bahwa ia akan membawakan menu sebentar lagi, dan ia berharap Tuan memiliki malam yang sangat menyenangkan. Ia berbalik dan pergi. Keheningan yang tersisa di meja mungkin berlangsung selama 4 detik. Hiroshi meletakkan menu di atas meja perlahan dan menatap Leonardo dengan ekspresi yang tidak mudah diberi nama. Bukan kemarahan, bukan kejutan. Itu adalah sesuatu antara kekecewaan dan penilaian. Tatapan orang yang baru saja mengkonfirmasi kecurigaan yang ia lebih suka tidak konfirmasi. Asisten itu mengalihkan pandangannya ke jendela. Leonardo memaksakan senyum dan mencoba mengatakan sesuatu tentang anggur, tetapi kalimat itu keluar tanpa bobot. Udara di meja telah berubah, dan ia masih mencoba memahami mengapa. Pak Eko kembali dengan menu terjemahan. Ada satu yang disimpan di laci yang dibuat bertahun-tahun yang lalu untuk pelanggan tetap yang tidak pernah kembali, dan menyerahkannya kepada Hiroshi dengan sedikit anggukan kepala. Hiroshi menerimanya dengan kedua tangan dalam gerakan hormat otomatis dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang. Pak Eko menjawab dalam bahasa yang sama dengan alami. Hiroshi mengangkat matanya, kali ini dengan minat nyata. Anda berbicara dengan baik, katanya masih dalam bahasa Jepang. Di mana Anda belajar secara otodidak, jawab Pak Eko juga dalam bahasa Jepang. Saya mulai dari sebuah buku yang ditinggalkan seorang pelanggan di sini bertahun-tahun yang lalu. Buku apa? Pak Eko menyebutkan judulnya. Itu adalah novel abad ke-19, klasik yang jarang dibaca di luar Jepang. Hiroshi terdiam sejenak, lalu berkata hampir pada
dirinya sendiri bahwa ia telah membaca buku itu dengan kakeknya ketika ia berusia 12 tahun. Leonardo menatap keduanya tanpa mengerti sepatah kata pun. Senyumnya telah hilang sepenuhnya. Makan malam berlanjut, dan seiring berjalannya waktu, dinamika menjadi semakin jelas bagi semua orang di meja, kecuali Leonardo, yang bersikeras untuk tidak mau melihat. Di antara hidangan, Hiroshi bertukar beberapa kalimat dalam bahasa Jepang dengan Pak Eko tentang masakan, tentang sebuah provinsi di Jepang yang Pak Eko telah baca, tentang sebuah kata dalam novel yang memiliki dua makna yang mungkin. Itu adalah percakapan singkat, tetapi penuh dengan sesuatu yang Leonardo tidak bisa sebutkan atau beli. Ia mencoba mengambil kendali, berbicara tentang kontrak, tentang angka-angka, tentang proyeksi pasar. Hiroshi mendengarkan, menjawab dengan sopan, tetapi ia hadir dengan cara yang berbeda, kurang penuh. Seperti orang yang sudah mengambil keputusan dan hanya bersikap sopan. Makanan penutup tiba. Leonardo meminta tagihan dengan gerakan besar, seperti orang yang mengakhiri pertemuan yang sukses. Ia mengatakan akan mengirim dokumen akhir minggu depan, bahwa itu hanya formalitas. Hiroshi berkata dengan nada tenang yang sama sepanjang malam, bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menganalisis proposal. Leonardo membuka mulut, menutupnya. Lebih banyak waktu? Proposalnya sudah lengkap, angka-angkanya sudah pas. Angka-angkanya pas, Hiroshi setuju. Tapi kemitraan bukan hanya angka. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia mengakhiri dengan anggukan kepala kepada Pak Eko yang mendekat untuk mengumpulkan gelas. Keduanya bertukar satu kalimat singkat lagi dalam bahasa Jepang, sopan, dan Hiroshi pergi dengan asistennya tanpa tergesa-gesa. Leonardo tetap duduk sejenak setelah mereka pergi. Pak Eko sedang membereskan meja di sebelahnya ketika Leonardo berdiri. Ia berjalan lurus, tanpa melihat ke pelayan, tetapi di pintu ia berhenti. Ia membelakangi selama 2 detik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Di luar, malam itu panas, dan tempat parkir penuh. Leonardo masuk ke mobil, menutup pintu dan tetap diam dengan tangan di kemudi. Ia telah kehilangan kendali atas meja itu di suatu tempat antara menu dan makanan penutup. Ia hanya tahu bahwa ia telah kalah dan bahwa ada seseorang di restoran itu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Itu bukan perasaan yang dikenal Leonardo Avelar dengan baik, dan itu adalah perasaan yang tidak ia niatkan untuk dilewatkan begitu saja. Seminggu kemudian, ketika ia menemukan bahwa Hiroshi telah kembali ke pusaka rasa tanpanya, dan bahwa keduanya telah makan malam selama hampir 2 jam, sesuatu di dalam Leonardo tertutup seperti pintu. Ia bukan pria yang menelan kekalahan dalam diam, dan ia sudah tahu persis apa yang akan ia lakukan. Selanjutnya, informasi itu datang melalui kontak biasa dalam percakapan di koridor setelah pertemuan bisnis. Hiroshi Tanaka makan malam di pusaka rasa lagi tadi malam, kata pria itu, tanpa membayangkan efek yang akan ditimbulkannya. Hanya dia dan pelayan tua itu yang tinggal di sana berjam-jam. Leonardo mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi, berterima kasih, mengakhiri pembicaraan dan pergi. Tetapi, di dalam mobil, kalimat itu terus berputar. Hanya dia dan pelayan tua itu. Belum kemarahan. Itu adalah sesuatu yang lebih kecil dan lebih korosif. Perasaan telah digantikan tanpa ada yang repot-repot memberitahu. Leonardo telah mengatur makan malam itu dengan hati-hati. Ia telah meneliti orang Jepang, memilih restoran yang tepat, menyiapkan proposal dengan berbulan-bulan kerja, dan apa yang terjadi, seorang pelayan berjas usang telah masuk ke tengah negosiasi dan pergi dengan perhatian yang seharusnya menjadi miliknya. Hiroshi tidak menelepon, tidak mengirim pesan, ia hanya menghilang ke meja restoran dengan seorang pria yang menyajikan roti dan mengumpulkan gelas. Leonardo menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan tenang, tetapi sibuk. Ia memiliki cara khusus dalam menangani situasi yang tidak sesuai keinginannya. Ia tidak meledak, tidak berkonfrontasi, ia menyelidiki, menemukan titik lemah, dan menekan perlahan dengan metode sampai semuanya menyerah dengan sendirinya. Begitulah cara ia membangun holding. Begitulah cara ia menyingkirkan 2 mitra
yang mencoba bekerja melawannya selama bertahun-tahun. Tanpa teriakan, tanpa skandal, dengan kesabaran dan dokumentasi, Pusaka Rasa telah beroperasi selama 42 tahun. Tidak ada perusahaan selama itu yang tidak bernoda dalam hal birokrasi. Ia menyewa seorang akuntan yang berspesialisasi dalam audit fiskal dan mengatakan ia ingin tahu segalanya tentang restoran itu. Utang, pajak, izin, dokumentasi sanitasi, tanggal, kedaluarsa izin, semuanya. Laporan itu tiba dalam 10 hari, itu lebih dari yang ia harapkan. Ada pajak daerah yang terlambat 3 tahun lalu, tidak pernah sepenuhnya dilunasi, dengan bunga yang terakumulasi. Izin usaha telah kedaluarsa dan perpanjangan telah diajukan di luar batas waktu. Secara teknis, tidak teratur. Meskipun dokumen baru telah dikeluarkan setelahnya. Inspeksi, sanitasi terbaru memiliki keberatan tentang ruang pendingin yang tidak pernah dijawab secara resmi. Sendirian, tidak satu pun dari poin-poin ini akan menutup restoran. Itu adalah kesalahan kecil. Jenis yang ratusan tempat bawa tanpa konsekuensi, karena tidak ada yang repot-repot melihat dengan kaca pembesar. Tetapi Leonardo mengenal wakil wali kota daerah itu. Mereka bermain golf bersama sebulan sekali. Percakapan diskret, bantuan yang disajikan sebagai perhatian terhadap keteraturan fiskal. Dan mesin birokrasi mulai bergerak dengan cara yang terlihat, rutin dari luar, tetapi memiliki alamat yang jelas di dalam. Inspeksi pertama tiba di Pusaka Rasa pada Kamis pagi, tanpa pemberitahuan. Pak Eko sedang menata mise en place di ruang makan, ketika 2 inspektur masuk dengan papan klip. Mereka langsung ke dapur, meminta dokumentasi, menggeledah stok, memotret ruang pendingin. Pak Eko mengikuti semuanya dengan tenang, menjawab setiap pertanyaan tanpa gemetar, menunjukkan dokumen yang ia miliki. Para inspektur mencatat, berterima kasih dengan dingin dan pergi. 2 minggu kemudian, datang pemberitahuan resmi, lalu yang lain, masing-masing, menunjukkan pelanggaran yang berbeda, masing-masing dengan batas waktu singkat, untuk menanggapi, masing-masing menuntut dokumentasi yang membutuhkan waktu untuk dikumpulkan. Efeknya hening, tetapi segera. Beberapa pelanggan yang mendengar tentang inspeksi mulai ragu sebelum membuat reservasi. Sebuah kelompok korporat membatalkan makan malam reuni sebagai tindakan pencegahan, kata mereka. Pergerakan makan siang menurun terlebih dahulu, lalu makan malam menyusut. Pak Budi, sang koki, tiba suatu pagi dengan wajah murung dan mengatakan ia telah mendengar di pasar bahwa Pusaka Rasa sedang dalam masalah serius. Pak Eko mendengar ini dalam diam dan pergi memeriksa stok. Tetapi pada malam hari, ketika ruang makan tutup dan karyawan pergi, ia tetap duduk di kursi yang sama seperti biasa, dekat dapur, dengan buku saku di pangkuannya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak menulis apa-apa. Ia hanya menatap kertas kosong. Batas waktu 2 bulan. Itulah yang dikatakan pemberitahuan terakhir. Jika pelanggaran tidak diperbaiki, dan beberapa di antaranya melibatkan nilai yang tidak dimiliki restoran dalam kas, proses pencabutan izin akan dilanjutkan. Menutup Pusaka Rasa bukan hanya menutup sebuah restoran, itu menutup 42 tahun sejarah. Itu berarti menghilangkan pekerjaan Pak Budi, Mas Dimas, Ibu Ani, yang mencuci taplak meja sejak anaknya masih memakai popok. Itu berarti mengakhiri satu-satunya hal yang masih membuat Pak Arifin terjaga di pagi hari. Pak Eko melipat buku catatan, memasukkannya ke saku, dan mematikan lampu ruang makan. Keesokan paginya, ia tiba lebih awal dari biasanya. Ia menunggu Pak Arifin muncul, yang membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Karena orang tua itu merasa tidak enak badan tadi malam dan putrinya menelepon dengan cemas. Ketika Pak Arifin akhirnya masuk ke kantor dengan langkah lambat, Pak Eko sudah menyiapkan kopi dan dokumen-dokumen yang tersusun rapi di atas meja Pak Arifin. Duduk, melihat ke kertas-kertas, membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk mulai membaca. Penglihatannya telah memburuk, tangannya sedikit lebih gemetar dari sebelumnya. Ketika ia mencapai halaman terakhir, ia terdiam. Lama, tidak ada jalan keluar Pak Eko, katanya, akhirnya dengan suara yang seolah-olah telah menua saat itu juga.
Kita tidak bisa membayar semua ini tepat waktu, dan bahkan, jika kita bisa, mereka akan terus menemukan sesuatu. Pak Eko tidak segera menjawab. Ia menatap teman puluhan tahunnya, tangan gemetar, mata lelah, pria yang telah memberinya kesempatan ketika ia tidak punya apa-apa dan merasakan beban yang sulit dinamai. Kemudian, ia melipat dokumen dengan hati-hati, menumpuknya, dan meletakkan tangannya sejenak di atas kertas. Saya akan menyelesaikannya, katanya. Pak Arifin mengangkat matanya. Bagaimana, Pak? Eko tidak menjawab. Ia mengambil jasnya, mengancingkannya perlahan dan pergi. Membuka ruang makan. Di saku celananya ada sebuah kartu kecil, putih, dengan nama dan nomor yang ditulis tangan. Hiroshi telah meninggalkan itu pada kunjungan kedua, tanpa penjelasan panjang. Ia hanya mengatakan bahwa jika suatu hari Pak Eko membutuhkan sesuatu, cukup menelepon. Pak Eko tidak pernah meminta bantuan siapa. Dalam 71 tahun, ia telah menyelesaikan segalanya dengan kerja keras dan diam. Tetapi ada perbedaan antara harga diri dan keras kepala. Dan ia cukup tua untuk membedakan keduanya. Siang itu, setelah pelanggan makan siang terakhir pergi dan ruang makan kosong, Pak Eko mengeluarkan kartu dari saku, melihat ke nomor itu lama sekali dan mengangkat telepon. Telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Hiroshi. Tanaka, kata suara di ujung sana. Tenang, langsung. Selamat siang, Hiroshi-san, jawab Pak Eko dalam bahasa Jepang. Ini Eko, dari Pusaka Rasa. Ada jeda singkat, bukan karena terkejut, melainkan karena pengenalan. Eko-san. Suara itu sedikit menghangat. Senang mendengar kabar Anda. Pak Eko tidak bertele-tele. Ia menceritakan semuanya dengan objektivitas yang sama saat ia menjelaskan hidangan di menu, inspeksi, pemberitahuan, batas waktu, jumlah. Ia berbicara tentang restoran berusia 42 tahun, tentang Pak Arifin yang berusia 80 tahun dan kesehatannya yang rapuh, tentang karyawan yang bergantung pada tempat itu. Ia tidak meminta apa-apa, hanya menceritakan. Hiroshi mendengarkan dalam diam dari awal hingga akhir. Ketika Pak Eko selesai, ia terdiam selama beberapa detik. Lalu ia mengajukan satu pertanyaan perlahan, dengan bobot, nama pria di balik ini. Pak Eko menyebutkan namanya. Jeda. Berikutnya berbeda dari yang lain, lebih panjang, lebih padat. Leonardo. Avlar, ulang Hiroshi, hampir pada dirinya sendiri. Yang sama, Pak Eko. Mengkonfirmasi. Saya mengerti. Membersihkan tenggorokan, kata Hiroshi, dan dalam 2 kata itu, ada sejumlah informasi yang Pak Eko tidak coba pecahkan. Anda akan segera mendengar kabar dari saya. Panggilan itu berlangsung kurang dari 10 menit. Pak Eko menyimpan telepon, menatap ruang makan yang kosong sejenak, dan pergi menyiapkan restoran untuk makan malam. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hiroshi. Ia tidak bertanya. Ia telah belajar selama 71 tahun bahwa ada orang yang tidak membutuhkan instruksi untuk bertindak dengan benar. Cukup mereka tahu apa yang terjadi. Di sisi lain kota, Hiroshi Tanaka menutup telepon dan tetap diam di kantor. Selama beberapa menit, ia mengenal Leonardo Avlar. Tidak secara pribadi, tetapi cukup. Tipe pria yang menggunakan mesin untuk menyelesaikan masalah pribadi. Tidaklah baru di dunia bisnis. Hiroshi telah bertemu dengan variasi profil ini di Tokyo, di Seoul, di Surabaya. Yang mengganggunya bukanlah kejahatan itu sendiri, melainkan kepengecutan di baliknya. Menyerang restoran berusia 40 tahun, seorang pria berusia 80 tahun, karena harga diri telah terluka di meja makan. Hiroshi membuat 2 panggilan sore itu. Yang pertama kepada mitra bisnis, Indonesia Jangka Panjang, seorang investor yang telah mengenal pasar lokal selama puluhan tahun, dan yang, secara kebetulan yang sebenarnya bukan, kebetulan adalah salah satu pemegang saham dana investasi, di mana Leonardo Avlar adalah pemegang saham mayoritas. Pembicaraan itu singkat dan diskret. Hiroshi tidak menuduh. Ia hanya berbagi apa yang ia ketahui tentang penggunaan pengaruh untuk menekan tempat usaha melalui inspeksi yang ditargetkan, membiarkan mitra itu menarik kesimpulannya sendiri. Panggilan kedua adalah kepada seorang jurnalis yang berspesialisasi dalam bisnis dan manajemen. Perkotaan yang dengannya Hiroshi memiliki hubungan hormat yang dibangun selama
bertahun-tahun. Ia tidak memberikan wawancara, ia hanya menyarankan bahwa akan bermanfaat untuk menyelidiki hubungan antara proses pencabutan izin tertentu di wilayah itu dan kepentingan investor tertentu. Ia menunjukkan di mana harus mencari. Sisanya adalah pekerjaan jurnalis. Hiroshi bukanlah pria yang suka konfrontasi langsung, ia adalah pria konteks. Ia tahu bahwa kebenaran, ketika ditempatkan di tempat yang tepat, akan bergerak dengan sendirinya. Beberapa hari berikutnya, Pusaka Rasa terus beroperasi, tetapi diambang kehancuran. Pada hari Senin, Dimas datang bekerja dengan wajah murung dan memanggil Pak Eko ke samping. "Saya menerima tawaran dari restoran lain," katanya tanpa bisa menahan tatapannya. "Saya punya keluarga yang harus dihidupi, Pak Eko." "Jika Pusaka Rasa tutup, saya mengerti," jawab Pak Eko tanpa dendam, "tetapi belum tutup. Beri saya 2 minggu lagi." Dimas tetap tinggal untuk saat. Ibu Ani muncul pada hari Kamis dengan mata merah. Ia telah mendengar dari tetangga bahwa restoran itu menjadi sasaran pemerintah kota dan bahwa itu hanya masalah waktu. Ia duduk di kursi dapur, tempat yang sama ia menangis ketika suaminya meninggal, dan berkata, ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan jika ia kehilangan pekerjaan itu. Pak Eko menarik kursi di depannya, duduk dan bersamanya selama 15 menit tanpa berbicara tentang solusi, tanpa menjanjikan apa pun yang tidak bisa ia penuhi, ia hanya tetap bersamanya. Terkadang itulah yang dibutuhkan seseorang. Batas waktu sudah setengah jalan ketika berita itu muncul. Sebuah laporan tentang penyimpangan dalam proses inspeksi komersial di wilayah itu. Nama-nama tidak disebutkan secara langsung. Jurnalis itu berhati-hati, tetapi detailnya cukup spesifik bagi mereka yang mengetahui masalahnya, dan artikel itu beredar di kalangan yang tepat. Orang-orang yang perlu melihatnya. Pada hari yang sama, para mitra holding, di mana Leonardo adalah mayoritas, meminta pertemuan darurat. Pak Eko tidak tahu apa-apa tentang itu. Ia berada di Pusaka Rasa melayani makan malam pada hari Selasa biasa, dengan ruang makan yang kurang penuh dari seharusnya, tetapi cukup penuh untuk menjaga dapur tetap menyala. Ia melewati meja dengan buku catatannya, menyajikan anggur yang sama kepada pelanggan yang sama, dan menjawab dengan senyum diskret ketika seseorang bertanya, apakah semuanya baik-baik saja. Sedang dalam proses. Itu berbeda dengan baik-baik saja. Ketegangan terbesar datang pada Kamis sore, 3 minggu sebelum batas waktu akhir. Sebuah amplop tiba melalui layanan kurir. Pak Eko membukanya dengan hati-hati, membaca baris pertama, dan merasakan sesuatu meremas di dadanya. Itu adalah pemberitahuan tambahan. Adendum untuk proses awal, menambahkan 2 pelanggaran baru yang ditambah dengan yang sebelumnya, membuat pencabutan izin praktis otomatis. Batas waktu telah dikurangi menjadi 10 hari. Pak Eko melipat kertas itu, meletakkannya di atas meja kantor, berdiri, membelakangi pintu, melihat melalui jendela kecil yang menghadap gang di samping restoran. 10 hari. Tidak mungkin semuanya bisa diatur dalam 10 hari, bahkan dengan uang atau pengacara. Itu telah dibuat agar tidak ada solusi. Ia tetap seperti itu untuk waktu yang tidak ia ketahui. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam, berbalik, mengambil jas yang ada di kursi, dan mengancingkannya perlahan. Kancing pertama, yang kedua, yang ketiga, masing-masing pada waktunya. Ada satu hal yang Pak Eko pelajari di pedalaman. Sejak kecil, ketika musim kemarau berlangsung dan sungai mengering, dan ayahnya berkata tidak ada jalan, selalu ada jalan. Masalahnya adalah terkadang jalan itu belum tiba. Ia mengangkat telepon, menelepon Hiroshi, bukan untuk menuntut, melainkan untuk memberitahu. Hiroshi mendengar kabar tentang batas waktu yang diperpendek dalam diam. Ketika Pak Eko selesai, ia hanya berkata, "Saya sudah tahu. Percayalah," dan menutup telepon. Pak Eko tetap memegang telepon sejenak. Di luar, lalu lintas jalanan berjalan normal. Mobil, suara, bau hujan yang akan datang. Di dalam Pusaka Rasa, jam dinding menunjukkan pukul 16.20 membersihkan tenggorokan, dan di suatu tempat di kota, tanpa Pak Eko ketahui, tanah mulai bergerak di bawah kaki.
Leonardo Avelar. Leonardo Avelar terbangun pada Jumat pagi dengan 3 pesan yang belum dibaca dari pengacaranya. Ini tidak biasa. Pengacara tidak mengirim pesan pagi-pagi tanpa alasan. Ia membaca yang pertama, lalu yang kedua. Ia tetap berdiri dengan telepon di tangan sejenak, duduk di tepi tempat tidur, melihat ke permadani Persia di kamar, tanpa benar-benar melihatnya. Laporan itu memiliki dampak lebih dari yang ia perkirakan. Bukan di kalangan masyarakat umum. Artikel itu terlalu teknis untuk menjadi pembicaraan di jalan, tetapi telah beredar di tempat yang tepat, di kelompok investor, dalam percakapan dewan, di meja-meja tempat. Orang-orang dengan uang dan pengaruh mengevaluasi bukan hanya angka, tetapi juga reputasi. Dan reputasi, Leonardo tahu lebih baik dari siapapun. Itu adalah satu-satunya aset yang tidak dapat dipulihkan dengan modal. Pesan ketiga berasal dari mitra tertua di holding, singkat, kering, tanpa ruang untuk interpretasi. Kita perlu bicara hari ini. Leonardo tiba di kantor pukul 9 pagi. Ruang rapat sudah terisi. 3 mitra. Duduk, ekspresi murung, air di meja yang tidak ada yang sentuh. Pengacara. Perusahaan berada di belakang dengan map terbuka di depannya. Percakapan berlangsung 2 jam. Para mitra tidak meninggikan suara sama sekali. Ini adalah jenis pertemuan di mana tidak ada yang perlu berteriak karena bobot kata-kata sudah melakukan pekerjaannya. Mereka berbicara tentang artikel itu. Mereka berbicara tentang hubungan terdokumentasi antara inspeksi yang ditujukan ke pusaka rasa dan kontak Leonardo dengan administrasi lokal. Mereka berbicara tentang penggunaan sumber daya dan pengaruh holding untuk tujuan yang tidak terkait dengan tujuan perusahaan, yang menurut perjanjian pemegang saham merupakan pelanggaran klausul tertentu. Leonardo mencoba meremehkan, mengatakan itu adalah asumsi bahwa laporan itu tidak menyebutkan nama, bahwa tidak ada yang membuktikan apapun. Mitra tertua membuka map dan mendorongnya ke meja. Ada 3 lembar, rincian, percakapan, tanggal pertemuan, catatan panggilan antara kantor Leonardo dan kantor wakil wali kota. Seseorang telah sangat berhati-hati dalam mendokumentasikan. Kita di sini bukan untuk berdebat, kata mitra itu, dengan suara orang yang mengakhiri diskusi, bukan memulainya. Kita di sini untuk menyampaikan. Klausul perilaku buruk sudah jelas. Leonardo akan dikeluarkan dari kemitraan mayoritas. Ia akan menerima kompensasi minimum yang diatur dalam kontrak yang dibandingkan dengan apa yang telah ia bangun dalam 15 tahun, hampir simbolis. Ia akan memiliki 30 hari untuk mengosongkan ruang eksekutif. Ia meninggalkan pertemuan tanpa mengucapkan apapun yang layak diulang. Di koridor, asisten pribadinya menunggu dengan jadwal hari itu. Leonardo mengambil jaketnya, mengabaikan jadwal dan pergi. Minggu berikutnya, sementara pengacara Leonardo mencoba mencari celah dalam perjanjian pemegang saham dan tidak menemukannya, karena dokumen itu telah disusun persis untuk situasi seperti itu. Proses terhadap pusaka rasa mulai runtuh dari dalam. Wakil wali kota merasakan tanah tidak stabil di bawah kakinya setelah laporan mulai menimbulkan pertanyaan di forum lain, mengambil keputusan yang paling dapat diprediksi dari orang yang dalam kesulitan. Ia mundur. Inspeksi kehilangan dukungan politik yang menopangnya. 2 dari surat. Perintah formal meminta peninjauan kembali atas berkas. Proses pencabutan izin yang telah dipercepat secara artifisial sekarang menghadapi perlawanan di mana sebelumnya ada kemudahan. Tinggal 5 hari lagi sebelum batas waktu akhir, ketika pengacara Pak Arifin menerima pemberitahuan pengarsipan. Tetapi sebelum itu, pada malam sebelumnya, ada hal lain yang datang. Pak Eko sedang menutup ruang makan ketika ponselnya berdering. Itu adalah pengacara, suara tegang, mengatakan ia telah menerima dokumen baru, adendum menit terakhir, yang membuka kembali 2 poin dalam proses, yang tampaknya sudah ditutup. Ia mengatakan ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menganalisis bahwa mungkin perlu mengajukan banding, bahwa batas waktunya sangat sempit. Pak Eko tetap duduk di kegelapan ruang makan lama setelah panggilan itu. Ada perasaan yang ia kenal dari pedalaman, yaitu ketika hujan
Yang dijanjikan tidak datang dan langit tetap mendung tanpa memenuhi janjinya. Perasaan bahwa mungkin kali ini tidak akan berhasil, bahwa mungkin seluruh usaha terlalu besar untuk hasil yang ingin ia capai. Ia tetap diam dengan itu, tanpa menelepon siapapun, tanpa membuat keputusan apapun. Terkadang, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah melewati malam itu. Keesokan paginya, pengacara menelepon kembali. Adendum itu telah dianalisis. Itu kosong, upaya terakhir yang tidak berdasar, yang tidak akan bertahan bahkan. Dengan angin, pengarsipan akan dilanjutkan. Pak Eko mendengarkan, berterima kasih dan menutup telepon. Pak Budi masuk dengan kertas di tangan, tidak bisa menyembunyikan getarannya. Diarsipkan, kata Pak Budi, suaranya tercekat. Pak Eko, prosesnya diarsipkan. Pak Eko mengambil dokumen itu, membacanya dari awal sampai akhir, perlahan, seperti ia membaca segalanya. Ia melipatnya, menyimpannya di saku jasnya. Kalau begitu kita buka seperti biasa besok, kata Pak Budi. Ia tertawa pendek, lega, tawa yang keluar sebelum orang itu menyadari. Ia tertawa. Pak Eko pergi ke kantor. Pak Arifin duduk di kursi yang sama seperti biasa, kacamata di ujung hidungnya, berpura-pura membaca menu lama yang ia hafal. Ia mengangkat matanya ketika Pak Eko masuk. Ia melihat ekspresi wajah temannya. Sebelum ada kata-kata, Pak Eko meletakkan dokumen itu di atas meja. Pak Arifin membaca baris pertama, berhenti, membaca lagi. Lalu ia melepas kacamatanya, meletakkannya di atas meja dengan hati-hati dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pak Eko tetap berdiri, menghormati keheningan itu. Setelah beberapa saat, Pak Arifin menurunkan tangannya. Matanya basah. Pria yang sama yang telah melewati 40 tahun di restoran tanpa menyerah, kini menangis lega di kursi kantor. Dan ada sesuatu yang sangat jujur dalam hal itu. Bagaimana Anda melakukannya? Tanya Pak Arifin. Saya menjaga orang yang tepat, jawab Pak Eko. Orang yang tepat mengurus sisanya. Pak Arifin mengangguk perlahan, seperti orang yang mengerti lebih dari yang dikatakan kata-kata. Beberapa hari berikutnya adalah reorganisasi yang hening. Dimas kembali dengan komitmen yang sama seperti biasa, tanpa ada yang perlu berbicara tentang episode di mana ia hampir pergi. Ibu Ani datang pada hari Senin dengan kue fuba, singkong, yang ia letakkan di konter dapur tanpa penjelasan. Pak Budi membumbui ayam dengan lebih hati-hati dari biasanya, seolah ia merayakannya dengan caranya sendiri. Pak Eko memutuskan untuk melakukan sedikit renovasi selama beberapa hari. Restoran akan tutup untuk penyesuaian akhir dokumentasi. Tidak ada yang besar. Pengecatan fasad, penggantian 2 lampu di ruang makan, pemolesan konter, kayu yang Pak Arifin perintahkan untuk dilakukan setiap minggu selama 40 tahun, dan yang telah tanpa perawatan selama 2 bulan terakhir yang penuh kesibukan. Sementara para pelukis bekerja, Pak Eko duduk di luar di kursi plastik putih, minum kopi di gelas styrofoam. Ia melihat orang-orang berjalan di trotoar, mobil-mobil, pergerakan biasa sebuah kota yang tidak tahu dan tidak perlu tahu apa yang telah terjadi di dalam. Seorang anak berhenti di depan, melihat ke fasad yang sedang direnovasi dan bertanya kepada ibunya, apakah restoran itu akan tutup? Tidak, kata ibunya menarik tangannya. Sedang direnovasi, Pak Eko. Melihat pemandangan itu dan merasakan sesuatu yang bukan persis kebahagiaan dan bukan persis kelegaan, itu adalah sesuatu yang lebih sederhana dan lebih dalam. Perasaan bahwa segala sesuatu berlanjut. Hiroshi menelepon sore itu. Prosesnya diarsipkan, kata Pak Eko sebelum Hiroshi berbicara. Saya tahu, jawab Hiroshi. Saya menelepon untuk mengatakan hal. Ia ingin membuat reservasi untuk malam pembukaan kembali, sebuah meja, untuk 5 orang. Dan saya ingin Anda memilih menunya, kata Hiroshi. Semuanya, tanpa menu. Anda yang memutuskan. Pak Eko terdiam sejenak. Dalam 38 tahun di Pusaka Rasa, tidak ada yang pernah meminta itu. Dengan senang hati, jawabnya, tinggal 4 hari lagi sebelum pembukaan kembali. Di sisi lain kota, Leonardo Avelar menandatangani surat-surat keluarnya secara paksa dari holding yang telah ia bangun selama 15 tahun. Tidak ada kamera, tidak ada saksi selain pengacara,
Hanya suara pena dan keheningan, sebuah apartemen mahal yang untuk pertama kalinya terasa terlalu besar. Malam pembukaan kembali, Pusaka Rasa dimulai dengan gerimis. Pak Eko tiba 2 jam sebelum pembukaan, mengusap konter kayu yang baru dipoles, memeriksa setiap meja, mengatur garpu yang 2 mm tidak pada tempatnya. Pak Budi sudah di dapur sejak sore, dan aroma yang keluar dari sana seperti biasa, aroma tempat yang hidup. Ibu Ani sedang melipat taplak meja terakhir ketika ia melihat ke Pak Eko dan berkata tanpa basa-basi, "Jadi cantik kan?" Iya setuju. Pukul 19 on. Tepat, Hiroshi Tanaka masuk dengan 4 tamu. 2 pengusaha Jepang yang tidak dikenal Pak Eko, seorang wanita paruh baya yang elegan, dan asisten muda yang sama dari malam pertama, datang tanpa tergesa-gesa. Mereka melihat ke ruang makan yang telah direnovasi dengan persetujuan diskret dan duduk di meja sudut. Favorit Pak Eko untuk melayani, dengan pemandangan seluruh ruang makan dan cahaya yang datang pada sudut yang tepat. Hiroshi menyapa Pak Eko dengan anggukan kepala yang hormat. "Anda baik-baik saja?" tanyanya dalam bahasa Jepang. "Saya baik," jawab Pak Eko dalam bahasa yang sama. "Anda dan tamu Anda bisa mempercayakan malam ini." Hiroshi tersenyum. Itu adalah senyum kecil, tetapi nyata. Pak Eko pergi ke dapur dan menyiapkan menu yang telah ia pikirkan selama 3 hari terakhir. Itu bukan fusion, bukan eksperimental, itu adalah makanan yang dimasak dengan baik, dengan bahan-bahan yang tepat, disajikan pada waktu yang tepat. Setiap hidangan memiliki alasan untuk berada di sana. Pak Budi menjalankan semuanya tanpa perlu penjelasan. Setelah bertahun-tahun, keduanya saling memahami di dapur seperti musisi yang tidak membutuhkan partitur. Malam itu berjalan dengan ringan, seperti hal-hal yang telah dicapai dengan susah, payah, dan karena itu memiliki bobot yang berbeda antara hidangan kedua dan ketiga. Hiroshi memanggil Pak Eko secara diskret dan berkata dalam bahasa Jepang bahwa ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tetapi bahwa minggu itu ia akan mengirimkan proposal resmi. Ia berbicara tentang kemitraan pasokan bahan-bahan Jepang impor yang dipilih secara pribadi olehnya, yang akan mengubah beberapa hidangan Pusaka Rasa menjadi sesuatu yang unik di kota. Pak Eko mendengarkan tanpa menyela. "Mengapa Anda melakukan ini?" tanyanya ketika Hiroshi selesai. Hiroshi berpikir sejenak sebelum menjawab. "Karena saya mengenali ketika sebuah tempat memiliki karakter," katanya dalam bahasa Jepang. "Dan tempat-tempat dengan karakter pantas untuk bertahan." Pak Eko mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, kembali ke ruang makan. Beberapa bulan berikutnya membawa perubahan. Kemitraan dengan Hiroshi mengubah Pusaka Rasa secara hening dan konsisten. Beberapa bahan baru di menu, presentasi yang sedikit berbeda pada hidangan tertentu, gudang anggur yang mendapatkan label yang sebelumnya tidak ada di kota. Tidak ada peluncuran, kembali dengan kemeriahan, tidak perlu. Kualitas berbicara dengan sendirinya, seperti yang selalu terjadi ketika itu nyata. Antrean tunggu untuk meja beralih. Dari hari menjadi minggu, pelanggan yang telah ragu selama inspeksi kembali, beberapa dengan rasa malu diskret, yang lain seolah-olah mereka tidak pernah menghilang. Pak Eko menerima semuanya dengan cara yang sama, tanpa ironi, tanpa dingin, dengan senyum yang sama, seperti biasa. Pak Arifin mengikuti semuanya dari kursi kantor, keluar lebih sedikit dari sebelumnya, tetapi hadir. Ia meminta Pak Eko untuk duduk bersamanya di akhir setiap malam, dan menceritakan bagaimana keadaannya, siapa yang datang, apa yang dipesan, apakah ada pelanggan baru yang menyukai sesuatu yang istimewa. Ia mendengarkan semuanya dengan mata tertutup, kepala sedikit miring, seperti orang yang mendengarkan musik. Pada suatu malam, Pak Arifin berkata, "Anda tahu tempat ini lebih milik Anda daripada milik saya kan?" "Tempat ini milik kita," jawab Pak Eko. Pak Arifin tersenyum lelah. "Bukan milik Anda. Saya hanya menandatangani surat-surat selama bertahun-tahun ini." Pak Eko tidak menjawab, mengumpulkan cangkir, mematikan lampu kantor, dan pergi menutup ruang makan. 6 bulan setelah pembukaan kembali, Pak Arifin meninggal. Itu terjadi pada dini hari di rumah dengan putrinya di sampingnya, tanpa penderitaan, kata mereka.
dengan ketenangan orang yang telah berdamai dengan waktu. Putrinya menelepon Pak Eko pukul 5 pagi dan ia tetap berdiri di tengah kamar, memegang telepon dalam kegelapan dalam keheningan. Ia tidak menangis saat itu. Ia menangis kemudian sendirian, duduk di bangku yang sama dekat dapur pusaka. Rasa, di suatu sore, ketika restoran itu kosong, ia menangis seperti orang yang menangisi seseorang yang adalah saudara, tanpa pernah memiliki darah yang sama. Surat wasiat dibacakan 2 minggu kemudian. Pak Eko datang karena putri Pak Arifin memintanya. Ia duduk di kursi kayu di kantor pengacara berjas karena ia datang langsung dari restoran. Ketika sampai pada bagian tentang pusaka rasa, pengacara berhenti sejenak. Sebelum melanjutkan, bukan untuk efek dramatis, tetapi karena itu adalah jenis kalimat yang layak mendapat ruang. Pak Eko merasakan sesuatu berubah di udara, ruangan bahkan sebelum ia mendengar kata-kata itu. Ia menatap putri Pak Arifin. Mata gadis itu tertuju pada meja, tangannya tergenggam di pangkuan dan senyum. Sangat kecil, yang seolah-olah tersimpan lama. Pengacara membaca perlahan. Pak Arifin telah menyerahkan partisipasi mayoritas restoran kepada Pak Eko. Justifikasi, yang ditulis dengan tulisan tangan gemetar, dalam beberapa bulan terakhir berbunyi, restoran ini selalu lebih miliknya daripada milikku. Aku hanya menandatangani surat-surat. Kata-kata yang sama dari percakapan malam itu. Pak Eko menatap pengacara sejenak, lalu ia menatap putri Pak Arifin yang duduk di seberang meja dengan mata berkaca-kaca dan senyum kecil. Senyum orang yang memenuhi sesuatu yang telah diminta ayahnya. Sejak lama, Anda menerima? Tanya pengacara. Saya menerima, kata Pak Eko. Ia keluar dari kantor, pergi ke pusaka rasa, menggantung jasnya di gantungan yang sama seperti biasa, dan membuka ruang makan untuk makan malam. Tidak ada yang berubah dalam cara ia bekerja. Buku catatan tetap di saku. Nama-nama pelanggan tetap dalam ingatan. Pengaturan AC, kontrol kulkas, garpu 2, MEM tidak pada tempatnya. Semuanya tetap miliknya, seperti yang selalu terjadi. Satu-satunya hal baru adalah foto kecil berbingkai sederhana tergantung di pintu masuk restoran. Pak Arifin dan Pak Eko di suatu sore tua berdiri di depan pusaka rasa. Keduanya lebih muda, keduanya tersenyum dengan cara diskret orang yang tidak membutuhkan penonton untuk merasa baik. Leonardo Avelar tidak pernah kembali ke restoran itu. Ia tahu dari orang lain bahwa pusaka rasa telah menjadi tempat paling dicari di kota. Ia tahu tentang kemitraan itu, antrean tunggu, foto di pintu masuk. Ia tahu bahwa pelayan berjas putih sekarang adalah pemilik tempat itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang perlu dikatakan. Apa yang terjadi bukanlah sebuah pertempuran. Tidak ada pemenang yang merayakan. Tidak ada pecundang yang mengakui kekalahan. Hanya ada konsekuensi alami dari pilihan masing-masing. Dan Pak Eko, yang tidak pernah meminta apapun selain bekerja dengan martabat, telah tetap persis di tempat ia selalu berada, di tempat yang adalah miliknya. Pada malam terakhir skenario, Pak Eko tiba sebelum matahari terbit. Seperti biasa, memutar kunci perlahan, mendorong pintu kayu yang berat dan berdiri. Sejenak di ambang pintu, ia melihat ke foto Pak Arifin di pintu masuk ke ruang makan dengan meja-meja yang rapi, ke cahaya fajar yang masuk melalui jendela belakang. Ia berjalan ke pintu depan, memegang papan dengan kedua tangan dan membaliknya perlahan. Terbuka, pria yang sama, jas yang sama, martabat yang sama seperti biasa. Di luar, antrean sudah mulai terbentuk. Ini bukan tentang uang, kekuasaan, atau status. Ini tentang karakter. Siapapun yang mencoba tumbuh dengan meremehkan orang lain selalu membayar harga cepat atau lambat. Dan siapapun yang melakukan hal yang benar dalam diam membangun sesuatu yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Pak Eko tidak perlu membuktikan apapun. Ia sudah menjadi segalanya yang orang lain pura-pura. Karena rasa hormat tidak bisa dibeli, itu diakui. Dan ketika itu nyata, itu mengubah seluruh takdir tanpa perlu keributan. Jika cerita ini membuat Anda berpikir, tinggalkan suka dan beritahu saya di komentar apa yang akan Anda lakukan di tempatnya. Dan jangan lupa, terkadang jawaban terkuat adalah yang tidak perlu diucapkan.